أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sahabat rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi malam, insyaallah pada kesempatan siang ini kita sedikit akan membahas mengenai waliullah wa waliyus syaitan, antara wali Allah dan wali syaitan. Kenapa kok membahas masalah wali? Karena fenomena sekarang ini itu banyak sekali orang-orang, baik di media sosial, di berita, di masjid, di pengajian, mereka tuh yang mengaku-ngaku sebagai wali, baik mengaku dirinya sebagai wali atau mengatakan gurunya atau mengatakan kiainya adalah wali. Masalahnya apa tapi? Masalahnya ketika kita melihat ada orang yang mengaku atau dianggap sebagai wali, ternyata amalannya, ibadahnya jauh dari agama Islam. Orang nggak pernah sholat disebut wali. Bahkan orang gila disebut wali. Orang telanjang nggak pakai baju disebut wali. Maka yang seperti ini itu bukan wali Allah. Masa wali Allah itu jauh dari Islam. Dan ini sudah diperingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau berkata, jika engkau melihat ada orang yang berjalan di atas air, atau orang yang terbang di langit, jangan langsung terperdaya sampai engkau menimbang amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok disebut berjalan di air, terbang di langit? Karena dari zaman Imam Syafi'i, bahkan sampai zaman sekarang, orang-orang itu kalau menyebut wali, maka yang dianggap wali itu biasanya orang-orang yang punya keajaiban. Jadi kalau wali itu harus punya karomah, harus punya keistimewaan. Padahal ini tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran menyebutkan syarat wali itu cuma satu. Apa itu? Keimanan dan ketakwaan. Jadi yang bisa jadi wali itu siapa saja? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu ya
Wali Allah yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi tidak disebutkan wali itu harus sakti, wali itu harus kiai, harus tenar, harus punya banyak pengikut, tidak. Kalau kita mau jadi wali Allah, syaratnya satu, beriman, bertakwa, taat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak beriman, tidak beribadah, kok dijadikan sebagai wali, ini seperti menghina orang yang soleh. Ya, menghina orang yang mulia. Kan kalau dalam Islam itu kan wali termasuk kedudukan yang tertinggi, ya. Jadi kan setelah Nabi, Rasul, Nabi, baru wali. Jadi kan termasuk kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kalau ada sekarang orang bilang ada wali gila itu ada wali Majnun, bukan Majnun. Istilahnya itu apa? Mandul apa Majnun? Kan wali yang terhalang. Jadi katanya itu saking cintanya sama Allah, saking sayangnya sama Allah, akalnya jadi terhalang, jadi stres. Ini kan tidak masuk akal, gitu. Kan tidak masuk akal. Kan sering kita lihat, mau contohnya bisa dilihat Pak di YouTube, wali gila. Ada lagi di masjid, kiainya itu di bawah semua, yang di atas, yang wali gilanya nggak pakai kaos, ya telanjang dada, pakai celana pendek, merokokan di atas. Nah, kalau ada wali gila seperti itu, kemudian ada kiai ustadz besar datang nyium tangan, minta berkah, dianggap sebagai wali, dianggap sebagai apa, punya keajaiban, punya keberkahan. Ini aneh, ya. Ini saya batin, ini orang-orang yang agama lain di luar Islam melihat, kan di sini loh Pak, ya. Mosok bahasanya orang yang keilmuannya paling tinggi, orang yang kecintaannya paling tinggi, kok malah jadi orang gila. Kan aneh gitu, ya. Kan tidak masuk akal. Dan ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Coba, siapa yang cintanya sama Allah lebih tinggi dibandingkan Rasul? Betul. Siapa yang merasa imannya lebih tinggi dibandingkan para sahabat? Tidak ada. Tapi kita tidak pernah mendengar ada sahabat yang gila karena kecintaannya. Tidak ada sahabat yang saking berimannya sampai kehilangan akal. Jadi nggak ada wali gila seperti itu, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan coba, ini ada wali gila itu gimana caranya? Kan Allah itu kan bilang kalau mau jadi wali Allah, syaratnya tadi beribadah, bertakwa. Dan jadi wali gila gimana? Harus bertapa, harus puasa mutih, harus datang ke gua, perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau contoh sosok wali Allah yang sebenarnya, nah, ini saya mau menceritakan salah satu kisah wali yang kita bisa bilang ini walinya sakti. Yaitu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sakti, Pak. Kenapa mau dicontohkan yang sakti? Karena tadi orang-orang sekarang lebih percaya dengan wali yang sakti. Maka nih kita kasih contoh wali Allah. Kan Umar itu sudah wali Allah, ya. Sudah pasti wali Allah yang memiliki kesaktian. Bahasanya kesaktian.
Dan kesaktian Umar itu banyak loh Pak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar yang ia mengucapkan kebenaran tersebut. Beliau juga bersabda, kalau Allah ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Bayangkan Pak, saking utamanya Rasulullah katakan, ini kalau karena umat itu saking karena diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, ini kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah Umar. Kemudian contoh kesaktiannya yang lain, bahasanya kesaktian, kalau enggak pakai karomah juga boleh. Jadi Umar itu pernah mengutus sebuah pasukan dan beliau mengangkat seorang pemuda bernama Sariyah untuk memimpin pasukan tersebut. Dan peperangannya itu letaknya 1 bulan perjalanan naik onta. Jadi jauh sekali. Nah, tak kala Umar bin Khattab sedang berkhutbah di mimbar, tiba-tiba Umar berteriak, "Wahai Sariyah, ke gunung! Wahai Sariyah, ke gunung!" Di tengah-tengah khutbah. Jadi di laluan tiba-tiba teriak, "Wahai Sariyah, ke gunung!" Padahal Sariyahnya itu sedang berperang di tempat yang sangat jauh. Nah, kemudian setelah pasukannya itu menemui Umar, dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ketika kami bertemu musuh, tiba-tiba ada suara teriakan, 'Wahai Sariyah, ke gunung!' Lalu kami pun menyandarkan punggung kami ke gunung, kemudian Allah memenangkan kami." Jadi saat itu Umar diperlihatkan kondisi pasukan yang sangat jauh dan dia bisa menolong mereka untuk mendapatkan kemenangan. Sakti betul nggih, Pak? Sakti. Zaman dulu betul enten komputer, Pak. Betul enten telepon, betul enten monitor. Dan sekarang mah dari Amerika real time bisa lewat internet. Nah, zaman dulu kan tidak bisa. Kemudian contoh kesaktiannya yang lain. Umar bin Khattab itu bukan orangnya gagah. Ya, badannya gede, keker, mukanya sangar. Dan ini beliau itu sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, itu umat Islam jadi berani untuk ibadah di luar. Sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, itu kaum muslimin nggak ada yang berani sholat di muka umum, nggak berani, karena takut ditindas, takut disiksa. Tapi begitu Umar masuk Islam, karena keberaniannya, ya karena kekuatannya, itu orang-orang kafir tidak ada yang berani mengganggu secara terang-terangan. Jadi berani beribadah di depan umum. Para orang kafir. Bahkan syaitan pun takut sama Umar. Rasulullah berkata, "Wahai Ibnu Khattab, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau di jalan, melainkan ia akan memilih jalan yang lain." Bayangkan Pak, syaitan, setan sendiri yang kalau manusia itu selalu menggoda. Kalau sama Umar, pergi. Jangankan menggoda, papasan saja tidak mau. Kalau papasan mesti minggir ke jalan yang lainnya. Ini contoh beberapa kisah karomahnya Umar. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimah, yang kita bisa pelajari dari kisah Umar bin Khattab ini, walaupun beliau itu adalah seorang wali, punya karomah, punya kekuatan, tapi beliau itu bukan orang yang maksum. Dan tidak ada yang maksum selain Nabi dan Rasul. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah kerjakan, itu tidak ada yang berasal dari hawa
nafsunya, melainkan semuanya itu adalah wahyu. Maka apa yang Rasulullah katakan, Rasulullah kerjakan itu adalah wahyu, makanya bisa dijadikan dalil. Kalau Rasul itu tidak masuk, maka perbuatannya tidak bisa dijadikan dalil karena bisa jadi salah. Maka sama seperti wali. Wali itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang bebas dari kesalahan. Maka salah paham orang-orang sekarang itu seringkali beranggapan yang namanya wali itu tidak boleh salah. Kalau salah, walinya, kewaliannya itu gugur. Makanya kalau walinya itu salah, selalu dibela dengan membabi buta. Tidak pernah mau disalahkan. Misalnya ada mengaku wali, ternyata minum, masuk bar, minum khamr. Alasannya apa? Wah, khamr kan haram bagi kamu. Itu kalau sama walinya, itu khamr kalau diminum, masuk tenggorokan langsung jadi air putih. Jadi air putih kok masuk itu. Itu kok wali, namanya wali kok tidak sholat Jumat. Oh, saya tuh sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Jadi kalau sholat Jumat itu hilang, pulang-pulang bawa kurma, bawa zam-zam, bawa yang oleh-oleh dari Arab. Mungkin orang-orang yang awam, gumun Pak, sholat Jumat bisa di Masjidil Haram. Yang tidak dipikirkan, kan antara Masjidil Haram sama sini bedanya kan 4 jam. Berarti sini Jumatan, sana baru jam 8. Jam 8 itu imamnya masih sare Pak Mudriyone. Masjid masih sepi. Ya nggak sepi banget, masjidnya masih, imamnya belum ke masjid. Masuk mampu sholat di Masjidil Haram, sana aja sholatnya belum kelihatan dustanya. Tapi kalau orang yang mengikut walinya nggak mau disalahkan, mesti nyari-nyari alasan. Bukan wali saya itu tidak boleh salah. Maka seperti tidak benar. Umar sendiri yang wali yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, itu saja juga banyak salahnya. Ya. Beliau itu pernah ketika perjanjian Hudaybiyah itu pernah tidak ridho dengan urusannya Rasul. Ya. Ketika Rasulullah meninggal, pernah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak mati, hanya diangkat seperti Nabi Isa. Ketika Abu Bakar ingin memerangi orang-orang zakat, pernah ditentang oleh Umar. Jadi termasuk keputusan beliau yang salah, dan dia juga ditegur oleh Rasulullah maupun sahabat yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya wali itu bukan orang maksum, pasti ada salahnya. Kemudian yang kedua, yang namanya wali itu tidak harus sakti, tidak harus punya karomah. Dan yang tidak punya karomah itu belum tentu lebih rendah dibandingkan yang punya karomah. Contohnya Abu Bakar sama Umar. Yang sakti mana Pak? Umar. Umar itu lebih banyak karomahnya. Kita jarang sekali mendengar Abu Bakar kita jarang sekali mendengar Abu Bakar punya keajaiban seperti Umar. Keistimewaan seperti Umar itu jarang mendengar. Tapi antara Abu Bakar dan Umar, mulia siapa? Mulia siapa masalah? Mulia Abu Bakar. Kenapa? Buktinya mana? Ketika Rasulullah itu tidak bisa sholat, yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Umar sendiri pernah berkata, seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh imannya umat Islam, termasuk Umar, maka lebih berat timbangan imannya Abu Bakar.
Karena betapa percayanya beliau sampai dijuluki sebagai As-Siddiq yang membenarkan, karena apapun yang Rasulullah katakan, beliau langsung terima, langsung membenarkan. Tidak ada pikir-pikir, tidak ada, wah ini benar tidak ya, ini menguntungkan tidak ya, tidak. Apapun yang beliau ajarkan langsung diterima. Beliau mengorbankan seluruh hartanya ya kepada Islam. Lebih mulia Abu Bakar. Walaupun Umar itu lebih sakti, Umar itu lebih banyak karomahnya, tetap Abu Bakar yang lebih mulia. Maka ini menunjukkan bahwa kesaktian karomah itu tidak menjadi tanda kemuliaan seseorang. Ya memang Allah itu memberikan karomah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi bukan berarti wali atau kiai yang tidak punya karomah itu derajatnya lebih rendah. Dan bukan berarti yang yang punya karomah itu derajatnya lebih tinggi. Tapi apa yang dilihat? Yang dilihat kesolehannya dan ketakwaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, seorang wali yang jelas perkataannya itu melanggar atau menyelisih ajaran Nabi, maka dia harus kembali kepada kebenaran. Ini kadang-kadang tadi ada wali yang pendapatnya salah, jelas-jelas mengingkari sunnah, tapi entah karena egonya, karena harga dirinya tidak mau mengaku salah. Dan kadang pendapatnya itu luar biasa majunya. Contohnya apa? Ada orang yang mengatakan bahwa orang Nasrani itu bertauhid, menyembah Nabi Isa itu bukan syirik. Sudah keterlaluan, sudah melanggar akidah, sudah melanggar dasar Islam. Dan tidak mau koreksi, ada aja alasannya. Sudah ini loh Pak, seperti ini. Kataan saya benar, asalnya seperti ini. Tetap ngasih alasan. Mas tidak boleh. Umar bin Khattab ketika salah, ketika ditegur, beliau tetap mengoreksi dirinya. Gak ada yang tanya Umar berkata, saya kan wali Allah, saya diberi ilham oleh Allah, saya nggak bisa salah. Gak pernah seperti itu. Kemudian yang namanya wali itu tetap harus menjalankan perintah syariat. Karena ada apa? Orang wali-wali sekarang itu yang katanya, wah syariat itu hanya untuk orang-orang yang masih rendahan, imannya masih dasar, masih hakikat. Saya kan sudah ma'rifat, saya sudah tinggi derajatnya. Kalau ma'rifat itu berarti tidak perlu ibadah. Berarti tidak boleh. Biasanya memakai contoh kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bahwa Nabi Khidir itu kan keluar dari syariatnya Nabi Musa. Dan mereka katakan Nabi Khidir itu bukan nabi tapi wali. Berarti kalau wali bisa keluar dari syariat Nabi. Maka ini perkataan yang tidak benar. Pertama, karena Nabi Khidir itu tuh bukan wali tapi nabi. Dan ketika melakukan perintah yang kelihatannya berbeda dengan syariat, itu ada dasar wahyunya. Ada perintah langsung dari Allah. Dan sebenarnya itu perbuatannya tidak melanggar syariat. Ketika Nabi Khidir itu melubangi perahu, membunuh anak kecil, kemudian mendirikan rumah, itu tidak melanggar syariat. Kenapa Nabi Musa menentangnya? Karena Nabi Musa tidak tahu alasannya. Kalau Nabi Musa tahu, ya akan melakukan hal yang sama.
Tapi karena Nabi Musa belum tahu, ya tidak tahu hikmahnya, ya maka dilihat, kelihatannya kok perbuatan yang merugikan. Padahal Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir, ya bahwa di balik perbuatan itu ada manfaat yang lebih besar. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa kalau wali itu bisa meninggalkan syariat. Bahkan ijma ulama mengatakan kalau ada orang yang menyatakan bahwa dia itu bisa meninggalkan syariat, baik sebagian atau bahkan seluruhnya, maka dia itu bukan orang Islam, sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mengingkari ajaran Nabi, mengubah ajaran Nabi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kalau dia meyakini kok kalau wali itu boleh tidak sholat, wali boleh tidak puasa, wali boleh karena nyari pasangan itu, wali boleh punya pasangan tanpa nikah, ada apa seperti itu? Nah, ini kan jelas-jelas untuk nafsunya, ya. Nah, kalau seperti ini itu karena demi apa? Karena dengan nama wali kemudian mengubah hukum Islam, itu bisa keluar dari agama Islam. Makanya kalau masalah keluar syariat ini tidak main-main. Dan Nabi sendiri sudah mencontohkan, kan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi. Tidak ada yang lebih berilmu daripada Nabi. Tapi Nabi kan tetap masih sholat, Nabi masih puasa. Bahkan beliau kalau sholat sampai kakinya bengkak saking lama sholatnya. Nah ini kok wali yang tidak ngakunya wali, yang derajatnya jelas jauh lebih rendah, kok beraninya mengatakan dia tidak butuh lagi ibadah, dia tidak wajib ibadah, dia tidak lagi wajib sholat. Padahal Nabi sendiri tetap harus sholat. Ini kedustaan yang luar biasa. Dan yang terakhir, wali itu tidak boleh menyombongkan diri. Kalau wali yang benar, wali yang hakiki, yang benar-benar taat sama Allah, itu tidak akan pamer, Pak. Tidak akan woro-woro saya wali, saya itu orang yang mulia, saya orang yang harus diutamakan. Tidak akan. Sahabat tidak pernah pamer bahwa saya orang soleh, tidak pernah. Nggak ada ceritanya sahabat saya yang paling benar, saya harus ikuti, tidak pernah. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum hum a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kalian menyatakan diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi nggak usah pamer-pamer kesolihan, nggak usah pamer-pamer kesucian, nggak usah pamer-pamer kewalian. Ya. Kan kita itu soleh bukan untuk mencari pujian, kita soleh itu hanya untuk Allah Ta'ala. Ya sudah, biar Allah saja yang tahu. Nah, masalah orang lain nanti memanggil wali, memanggil soleh, itu terserah mereka. Makanya kalau ada orang yang wah saya itu wali, guru saya wali, apa saya keturunan wali, nah, itu perlu dipertanyakan. Kenapa kok ada pamer? Buat sombong atau buat apa? Umar bin Khattab sendiri, Pak, yang tadi sudah jelas kesolehannya, sudah jelas dijamin surga, ya, sudah dijamin surga loh, Pak. Masih khawatir kalau beliau itu masuk sebagai orang munafik. Jadi Rasulullah itu punya list orang munafik. Jadi daftar siapa saja orang-orang munafik di Madinah yang dikasih oleh Jibril. Dan beliau itu menyerahkannya kepada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman.
Dan itu tidak disebarkan, rahasianya dipegang terus. Karena kan itu kalau disebarluaskan nanti tidak merusak masyarakat. Tapi Rasulullah tahu siapa yang munafik, siapa yang mukmin, sudah tahu. Karena dikasih tahu oleh Allah. Nah, Umar bin Khattab tahu bahwa Hudzaifah bin Yaman itu mengetahui nama-nama orang munafik. Maka tanya kepada beliau, Hudzaifah, saya orang munafik bukan? Sampai tanya terus. Sampai Hudzaifahnya itu rada jengkel. Umar, ini saya itu dikasih rahasia oleh Rasulullah buat dijaga, nggak boleh dibocorkan. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal, karena Umar tanya terus, Hudzaifah untuk ngalah. Ya sudah, saya tidak akan memberitahukan nama-namanya, tapi kamu bukan termasuk orang yang munafik. Ya. Umar bin Khattab rupanya yang kesolehannya sudah terjamin. Bahkan kata Allah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah katakan Umar bin Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Zubair bin Awam masuk surga. Sudah dijamin oleh Allah dan Rasul. Itu saja masih khawatir kalau dia itu termasuk orang munafik. Nah ini kok kiai sekarang, ustaz zaman sekarang, artis-artis zaman sekarang merasa paling suci, merasa paling benar, merasa sebagai wali yang harus dimuliakan. Kalau wali Allah yang hakiki itu tidak akan pernah pamer. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah itulah beberapa ciri ya dari wali Allah Ta'ala. Ini supaya kita bisa memperhatikan, supaya bisa diteni. Nanti kok kalau ada ketemu orang yang ngaku sebagai wali, kita lihat ciri-cirinya cocok atau tidak. Dia benar-benar wali atau tidak. Sesuai dengan checklist wali Allah atau tidak. Kok ternyata tidak ada yang tidak cocok. Misalnya ittiba tidak, oke. Sombong tidak, oke. Taat atau tidak, oke. Kok ternyata ada yang tidak, berarti dia bukan wali Allah, tapi walinya syaitan. Nah Ustaz, gimana ceritanya kok ada wali yang mengaku wali? Kemudian kayak ibadahnya ya enggak bagus-bagus banget ya, bahkan banyak kurangnya. Kemudian dia punya keajaiban, dia punya kekuatan. Nah itu bagaimana? Nah, itu perlu kita tahu bahwa keajaiban seperti itu ada yang namanya karomah, ada yang namanya sihir. Kalau orang punya keajaiban, bisa jadi memang karomah dari Allah Ta'ala, memang dikasih oleh Allah Ta'ala, tapi bisa jadi juga keajaiban itu datangnya dari syaitan. Baik karena dia pengen, atau karena syaitan ingin menyesatkannya. Maka bagaimana membedakan antara karomah dan sihir? Supaya kita tahu, kalau itu karomah, maka insya Allah benar wali Allah. Tapi kalau itu ternyata sihir, berarti itu walinya syaitan. Maka bedanya apa? Yang pertama, karomah itu disebabkan oleh keimanan dan ketakwaan, sedangkan sihir itu disebabkan karena hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Maka kalau karomah itu adalah buah dari ketakwaan. Maka nggak ada tata caranya, nggak ada ritualnya. Allah kasih langsung jadi. Sama kayak Umar tadi, ketika Umar bisa melihat pasukan dari jauh, itu nggak perlu puasa, nggak perlu sholat dulu, nggak perlu ritual dulu, kan? Langsung Allah pun dikasih langsung bisa. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu biasanya harus ada ritual-ritualnya, ada tata caranya. Nah, kadang-kadang ritualnya ini, pertama, kalau tidak itu mengandung kemusyrikan, seperti harus nyembelih hewan, nyembelih kambing, nyembelih ayam, cemani, ngasih sesajen, bikin jimat.
atau mengandung kemaksiatan, misalnya harus merobek Al-Quran, mengotori Al-Quran, harus menzinai orang, harus minum-minum dan sebagainya. Atau yang ketiga karena kebid'ahan. Nah, yang ketiga ini yang biasanya sering menyesatkan orang. Kebid'ahannya apa? Misalnya dengan zikir tertentu, ya harus baca bacaan sholawat sebanyak berapa ribu kali, yasin berapa ratus ribu kali, doa seperti ini berapa ribu kali. Untuk itu walaupun covernya itu seperti ibadah, tapi sejatinya itu adalah bid'ah yang menjadi penyebab sihir. Jadi kalau misalnya kalau mau punya kemampuan harus ada syaratnya, harus ada ritualnya, maka itu sihir. Karena kalau karomah itu tidak ada cairannya, maksudnya tidak ada penyebabnya. Allah kasih langsung bisa. Kemudian yang kedua, karomah itu tidak bisa dibatalkan dengan bacaan-bacaan atau dengan kemampuan yang lainnya. Kalau karomah sudah terjadi, ya sudah. Tidak ada yang bisa membatalkannya karena Allah yang mengkehendakinya. Sedangkan kalau sihir itu bisa dibatalkan dengan sihir yang lain atau dibatalkan dengan ruqyah. Dan yang ketiga, karomah itu tidak bisa dipelajari. Sedangkan kalau sihir itu bisa dipelajari. Maka kita lihat tidak ada ceritanya sahabat itu mengajarkan kesaktian. Betul kan, Pak? Tadi Umar mengajarkan bagaimana cara melihat jarak jauh, atau mengajarkan bagaimana supaya ditakuti syaitan, mengajarkan supaya bisa mendapatkan kekuatan, enggak pernah. Tidak pernah seperti itu. Karena karomah itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipelajari. Beda dengan sihir. Makanya kalau ada wali yang menceritakan, wah saya itu dari kecil latihan terbang, latihan jalan di air. Pas jadi santri itu gurunya datang, ayo masing-masing terbang, 1 terbang, 2 terbang, 3 terbang. Nanti giliran dia terbang sampai nembus atap. Kalau seperti ini itu bukan karomah, itu jelas-jelas sihir karena bisa dilatih, bisa dipelajari. Dan yang keempat, karomah itu biasanya cuma sekali atau beberapa kali saja, tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dan tidak bisa dilakukan sekehendak hati. Misalnya tadi yang Umar tadi, Umar ketika melihat pasukan dari jauh itu cuma sekali dong. Selanjutnya nggak pernah lagi. Ya. Beda dengan sihir. Kalau sihir bisa terserah ya melakukan. Pengen kebal jadi kebal, pengen terbang jadi terbang, pengen teleportasi langsung berpindah sesuai dengan kehendak hati. Buktinya apa? Kalau seandainya karomah itu bisa dilakukan sekehendak hatinya, maka para sahabat tidak ada yang syahid. Kalau memang ada ilmu kebal, ilmu terbang, ilmu berjalan di atas air segala macam, itu sahabat tidak ada yang berjihad, Pak. Nggak perlu berperang ya, nggak perlu sampai harus meninggal, tinggal kirim 1 orang kebal, langsung aja pasukannya. Maka sama kayak di Jawa ini, katanya di Jawa banyak sakti-sakti, banyak dukun, ternyata sama Belanda tetap kalah gitu. Kalau sama kalau pas buat pertunjukan, kelihatannya kebal, kelihatannya sakti, tapi begitu diajak berperang, kebalnya hilang. Karena tadi memang dari syaitan. Syaitannya kalah kuat. Syaitannya Belanda itu lebih kuat dibandingkan syaitannya dukun-dukun. Makanya ilmunya jadi hilang. Dan yang terakhir, karomah itu
tidak bisa digunakan untuk tujuan kejahatan atau melanggar syariat. Maka nggak ada ceritanya orang punya karomahnya dibuat maling, nggak bisa. Dibuat ngambil barang orang lain, tidak bisa. Atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Saya pernah lihat di YouTube, Pak. Itu cerita. Wali saya itu dulu ada muridnya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, ya, suka maksiat, kemudian datang kepada walinya, Pak Kiai, saya melanggar syariat. Ya, Nabi saja, ya Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya yang beliau cintai. Nah ini kok ada wali yang mengaku bisa menyelamatkan orang dari mungkar dan nakir, menyelamatkan dari azab. Seakan-akan terjadi Tuhan. Ada wali yang cerita bahwa walinya itu punya jubah. Nih, pernah lihat orang imam Saudi Arabia yang pakai kan jubahnya 2 lapis. Ada jubah yang seperti saya ini pakai, ada jubah luarnya yang terbuka. Dia mengatakan kalau jubahnya dibuka bagian kanan itu akan nampak surga. Jubah dibuka bagian kiri akan nampak neraka. Itu kalau jubahnya digantung akan keluar dikir-dikir Allah Ta'ala. Sudah ceritanya terlalu berlebihan, terlalu mengada dan jelas-jelas melanggar syariat. Kalau seperti ini, kalau itu bohong berarti dusta, kalau itu benar itu berarti bukan karomah tapi sihir. Karena jelas-jelas melanggar apa yang Allah tetapkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Yang namanya karomah, yang namanya keajaiban itu bukan tanda kemuliaan seseorang. Maka jangan sampai kita beribadah karena mengharapkan karomah. Bukan karomah. Ya. Karena ketika kita beribadah niatnya untuk mencari karomah, itu seperti orang yang beribadah untuk mencari dunia. Berarti ibadahnya tidak ikhlas. Dan siapa yang tidak ikhlas, ibadahnya akan tertolak. Maka seorang ulama pernah mengatakan, jadilah engkau orang yang mencari keistiqomahan, jangan menjadi mencari karomah. Sesungguhnya jiwamu bergerak dalam mencari karomah, padahal roh engkau mencari keistiqomahan. Ya. Jadi Allah tidak mencari karomah kita, Allah tidak menunggu karomah kita, tapi yang Allah tunggu adalah keimanan, ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan keistiqomahan kita di dalam ibadah. Aqalu qouli hadza. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan lebih dahulu. Bapak, benar? Ibu-ibu, maka kalau membaca Al-Mulk memang ada sunnahnya, Bu. Nah, membaca Al-Mulknya itu ada sunnahnya, itu tidak apa-apa. Nah, fadilahnya, nah itu wallahu alam. Karena fadilahnya itu beberapa amalan itu seperti kadang ada beberapa amalan yang memang diajarkan, tapi keutamaannya itu dhaif. Jadi manfaat-manfaatnya itu dhaif. Jadi tetap dikerjakan tidak apa-apa. Tapi karena memang kalau membaca Al-Mulk itu ada sunnahnya. Sebelum tidur itu ada Al-Mulk, kemudian Ali Imran 10 ayat terakhir, kemudian Qul Hu, kemudian ada
apa namanya? Kulhu yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Insyaallah ada dalil. Kalau ada dalil itu ada dalilnya, ini tidak masalah, cuma termasuk bid'ah karena memang ada dasarnya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya coba sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita 5 minggu lagi. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalami wa ma yahsur fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.